yang tersimpang dari paham Makkiyah tadi, tidak ada amalannya yang tersimpang dari amal Madaniyah tadi, benar tarikatnya. Walaupun tidak Naqsyabandi namanya apa saja tarikatnya, benar. Jadi kalau ada orang bertanya, benarkah tarikat Naqsyabandi atau tidak? Bisa benar, bisa tidak. Kalau hanya menjauh dari Makkiyah dan Madaniyah, berarti tarikatnya salah. Orangnya salah. Tapi kalau masih merujuk kepada Makkiyah dan Madaniyah, khususnya Al-Quran Al-Karim, maka tarikatnya adalah tarikat yang benar. Tapi karena kekurangan ilmu dan pengetahuan, ini itu menjadi permasalahan. Orang menuduh itu orang tarikat, seolah-olahnya cela orang tarikat. Salah besar. Mengapa? Kalau tidak bertarikat, mana mungkin ya tercapai tujuan-tujuan agama Makkiyah dan Madaniyah. Nah, bagi orang tarikat pun begitu, menuduh orang-orang yang tidak masuk ke dalam pengajian mereka itu adalah tidak benar. Belum tentu. Mengapa? Karena yang diukur bukan tarikatnya itu, tapi orangnya yang akan diukur. Benarkah orang itu menjalankan suatu jalan cara tadi atau tidak? Maka dalam Quran itu dijelaskan. Mungkin pagi sore tak dalam waktu bertemu dengan itu, tarikat itu sebetulnya ada tarikat ke surga, ada tarikat ke neraka. Orang yang membenarkan tarikat semata-mata tanpa alasan, berarti dia membenarkan jalan ke neraka. Orang yang mencela tarikat dengan tanpa cara yang benar, alasan yang benar, berarti dia membatalkan jalan ke surga. Mana baik? Nah, seorang membatalkan jalan ke neraka, tidak boleh ke surga saja tidak ada. Nah, seorang membatalkan jalan ke surga, tidak ada. Jalan ke neraka saja tidak ada. Kedua-duanya adalah orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita kalau disebut orang tarikat bisa benar, bisa tidak. Ukurlah dengan Makkiyah tadi, cara-cara Makkiyah dan Madaniyah tadi. Itu. Nah, maka di dalam kehidupan terjadilah kelompok-kelompok jadinya. Kalau sangat memihak atau sangat membenci tadi, ya, dibuatlah sesuatu organisasi. Contoh seperti organisasi yang terbesar di Indonesia dulu, ini baru banyak berkembang yang lain ini. Satu Muhammadiyah, yang satu NU. Ya. Yang Muhammadiyah tadi itu pada mulanya dulu seperti yang kita pelajari ini. Dia mengakui tarikat, asal tarikat tadi bisa disesuaikan dengan sumbernya yang asli. Dia membatalkan tarikat apabila tarikat itu keluar daripada sumbernya yang asli. So jadi tolak. Itu namanya Muhammadiyah. Artinya orang yang mengikut Muhammad. Sebab Muhammad itu nama asal, Muhammadiyah pengikutnya. Semua tuh Syafi'i itu orangnya, Syafi'iyah nama pengikutnya. Jadi ya itu ya nisbah, bernisbah kepada Muhammad SAW. Kemudian NU. Nah, NU tadi memberi namanya Nahdiyin. Tak tanggung pengikutnya tuh. Sampai ke kita walaupun kita tidak disadari, kita banyak orang Nahdiyin. NU, walaupun kita tidak terorganisasi. Kajinya sama dengan tadi. Pada mulanya apa? Asal pelaksanaan daripada agama itu, apapun bentuk tarikatnya, kalau masih bisa disesuaikan, dirujukkan kepada Al-Quran dan Sunnah, benar. Apabila tidak, maka jadilah salah tarikat itu, apapun yang namanya. Tapi karena kedua-duanya tadi itu di awalnya benar, akhir-akhirnya sampai ke pelosok-pelosok, orang yang kadang-kadang tidak mengerti dengan persoalan agama, lalu tiba saja ajaran yang semacam itu, maka mereka itu mengambil pemahaman sendiri-sendiri. Jadilah NU menyalahkan Muhammadiyah, Muhammadiyah menyalahkan NU. Apa kecil orang Muhammadiyah? NU itu kolot, sikit ke sikit panjang gitu. Contoh, orang NU pun mengatakan, ya, orang-orang Muhammadiyah itu dangkal agamanya. Terjadi itu jadinya. Ikulah yang berkembang di bawah. Akhir-akhirnya yang Muhammadiyah tadi diidentikan dengan amalan. Kalau berkunut, tundak Muhammadiyah tuh. Kalau baca bismillah, selalu membaca Al-Fatihah, tundak
Tidak Muhammadiyah tuh. Itunya jadikan ukuran Muhammadiyahnya, bukan Al-Quran. Periode Makkiyah Madinah tadi. Nah, orang-orang NU pun dan di bawahnya seperti itu pun. Ya katakan dalam bahasa orang-orang yang tidak berkunut, nah, itu bukan NU. Nah, contoh orang-orang yang tidak membaca Bismillah itu tidak orang NU. Mudah saja dia mengukur NU-nya itu dengan amalan-amalan yang sunat tadi. Padahal kalau digabung keduanya balik akan terjadi titik persamaan. Apa? Kedua-duanya pada prinsipnya sama-sama mengikut Muhammad SAW. Jadi walaupun organisasinya NU, tapi sebetulnya mereka adalah Muhammadiyah karena yang mengikut Muhammad SAW. Sekalipun orang yang berada di organisasi Muhammadiyah, tapi sebenarnya mereka itu NU. Mengapa? Karena ia mengikut periode Makkiyah. Bisa dipahami? Nah, jadi kedua-duanya itu sama di dalam Islam. Tapi karena kekurangan ilmu pengetahuan, tidak tersalur menurut semestinya, maka yang terjadi perpecahan. Nah, kemudian lahir kelompok-kelompok lain. Kelompok lain tadi yang tidak dibenarkan kedua-duanya, salah keduanya. Ya. Nah, kemudian lahir lagi kelompok yang lain ingin menghindarkan diri daripada kedua kelompok tadi, membuat sesuatu ajaran. Berapa banyaknya kini kembangnya ajaran. Ada yang ambil jalan pintas saja, dia tidak betul loh Islam itu. Nanti ajak, nanti anut dari orang itu semua dia bergaduh. Akhirnya dia tumbuhkan pula suatu ajaran. Ya, dan itu dipelopori oleh orang-orang tertentu. Maka jadilah Islam tadi menjadi agama kelompok, bukan agama persatuan. Jadi ini ada namanya kelompok tadi, NU itu namanya itu. Muhammadiyah itu namanya itu. Ada pula lahir Syiah, dan Syiah itu tidak seketik pula macam ragam itu. Dan kemudian ada tu yang Salafiyah, ya. Salafus salaf, nama Salafiyah, persis seperti yang tadi. Pada mulanya benar, tapi ke bawahnya betul tak benar lagi pemahaman mereka. Kalau terlalu keras, kalau tidak seperti ini salah, akhirnya membida'akan ini, membida'akan itu. Kalau bicara tentang Allah itu dia telangi, berbagai macamlah persoalan. Abu Pulunan Ahmadiyah tadi tidak mungkin dari Rasul membawa ajaran salah, karena ajaran agama kini itu adalah ajaran yang salah. Dia pun yang katakan salah karena bagaimana bertingkah dan lain sebagainya. Makanya cari puluh Nabi je. Dengan ayat Quran itu akhirnya dapat puluh Nabi namanya Ulam Ahmad. Jadi kelompok besar. Ingat-ingat seluruhnya itu kini telah muncul di permukaan. Kalau Salafiyah banyak itu TV-nya. Ada Roja, ada Wesel, ada Insan, ada Umat. Kalau Muhammadiyah kini lah membuat TV itu loh, TV-mu 18 November petang itu diresmikan, dipakai. NU punya pula TV-nya Aswaja. Ini lahir pula TV baru cie. TV-nya namanya tuh Takfiz. Itu TV-nya Yusuf Mansur. Mudah-mudahan tumbuh pula TV cie yang bernama nanti Istiqmal. Itu kerja Ustaz. Ya. Yang Istiqmal tadinya tidak akan melawan seluruhnya, tidak akan menyalahkan, tetapi membetuli bagaimana supaya betul, yaitunya jangan dipegang satu atau jangan dilihat Islam itu dari satu arah, tapi lihatlah daripada berbagai macam masalah, berbagai macam hal. Itu sudah kita ungkap dalam buku kita, walaupun buku itu hanya berlaku dalam lingkungan sendiri baru. Nah, dan kemudian untung-untung nanti ada yang sponsor untuk mencetak. Ya, walaupun buku itu hanya sederhana, nah, tidak ilmiah, tidak terlampau ilmiah mungkin. Ya, kalau ya macam-macam lah yang diteliti orang banyak dalam buku itu sebetulnya, tapi kita yakin bahwa dalam pengajian harus mampu melahirkan buku, bukan buku yang harus melahirkan pengajian. Bisa dipahami? Itu yang seharusnya kita mengaji. Mengapa? Karena pengajian itu akan menjawabkan. Tapi kalau pengajian menurut sianu, cucu dan bisa nggak perlu belajar ke
Mesir ke Mekah, ke Madinah. Pandai kita udah mengaji itu. Cuma bahasa Arabnya belum pandai. Kalau diterjemahkan bisa aja mengaji. Tak percaya, uji ridho surahnya baca buku bisa sama sekali. Nah, kaji tadi yang diharapkan adalah dari buku, dari kaji melahirkan buku, bukan dari buku melahirkan kaji. Itu tidak apa ya. Bukan salah ya, boleh-boleh saja seperti itu, tetapi yang idealnya seperti yang tadi. Nah, maka induk dari segala buku itu adalah Al-Quran. Maka amatkah bodohnya orang-orang yang mengatakan orang yang mempelajari Al-Quran tidak mempelajari buku. Ya, sebetulnya orang pelajari Al-Quran pada hakikatnya adalah mengajarkan buku. Tuh. Logikanya mengapa kita berbicara seperti itu? Sebab setiap buku belum terjamin benarnya. Walaupun dari ulama-ulama terkenal misalnya, tapi ulama terkenal tadi masih mengharap. Andai kata ada salah itu adalah dari saya. Andai kata benar itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tandanya mereka tidak sepenuhnya mempercayai bukunya. Mengapa kita yang datang kemudian 100% mempercayainya? Alangkah kita bodoh. Itu yang pertama. Yang kedua, antara satu buku dengan buku yang lain itu sering berantakan. Misalnya seperti pengikut-pengikut sufinya Imam Ghazali itu berlawanan itu dengan pengikut-pengikut daripada Ibnu Taimiyah. Nah, perlawanan itu makanya orang-orang yang di bawah itu ya salafus salafiyah di tadi yang bentuk salafiyahnya itu dalam penampilan dan dia janggut lah dan dia serban lah, dia pakaian, dia serowal lah, itu yang dikatakan salafiyah tadi. Sering mereka itu tuh mencaci dengan tanpa alasan orang-orang tertentu seperti Imam Ghazali punya caci itu. Ya, itu makanya orang-orang itu menimbulkan kerancuan, menimbulkan fitnah di dalam mempelajari agama. Bukan dari sononya, tetapi inyo sendiri karena yang merasa ibarat itik pandai tuanya mengakak. Ada hadis gak boleh nah diperbaiki agaknya. Akhirnya orang disalahkan sebelumnya. Itu mulai berkembang gini. Ya, padahal yang Islam itu kebenarannya bukan di pakaian, bukan di penampilan, tapi Islam itu terletak pada prinsip makiyah dan madaniyah tadi. Boleh bisa kita pahami ya? Itu. Jadi kita berusahalah untuk mencari kedamaian, bukan mempertajam perselisihan. Nah, maka untuk itulah pelajari Al-Quran itu dalam 4 tingkat: ilmui, pahami, amalkan, dan kemudian baru dakwahkan. Itu. Jadi masjid adalah cabang daripada Ka'bah. Musala cabang daripada masjid. Maka untuk itulah di dalamnya ada pula rumah, ya, cabang daripada musala. Maka untuk itu rumah itu terangilah dengan sholat dan baca Quran. Surau terangilah dengan mempelajari agama seperti kita. Masjid pakailah untuk memperbaiki umat di berbagai macam bidang. Ya, dan kemudian Ka'bah itu jadikanlah itu sebagai tujuan, sebagai rujukan daripada komponen organisasi daripada agama. Kita sebut saja organisasi, induknya adalah Ka'batullah. Tapi kini banyak yang berserak-serak. Ka'bah saja kadang-kadang tidak lagi diprioritaskan seperti menurut mestinya tadi. Mungkin terlampau kecil peluang yang bisa disalahkan di Ka'bah tadi. Tapi masih ada. Contohnya orang pergi haji tapi tidak mencari ridho Allah misalnya. Itu bisa terjadi. Dan kemudian masjid-masjid kita lihat hari ini tidak ada berfungsi sebagai yang diharapkan tadi. Tidak ada membentuk manusia lain dalam bentuk periode makiyah, dalam bentuk periode madaniyah. Tidak ada lain. Bahkan sudah diperingan-ringan. Maaf saja, biasanya kan masih berbasuh-basuh menyambut itu karena alasan logikanya belum bisa lagi kita temukan. Kini orang berusaha untuk mempersedangkan pandangan manusia kepada Al-Quran. Apa sebab? Karena umat telah merasakan sulit agama.
Padahal bukan agama yang sulit, dirinya yang tidak berselera. Bisa dipahami? Bukan makanan yang tak lemak, tapi dirinya yang sedang sakit. Orang berpikir kini kau bahas supaya Quran itu mudah dipandang oleh manusia. Maka lahirlah berbagai macam program dalam mempelajari Al-Quran. Kita sampai ke surah Al-Qur'an. Pelajaran barunya mempelajari makna Quran, terjemah Al-Quran cukup 10 kali pertemuan saja. Ya, lah sampai 10 kali pertemuan lah bisa menerjemah Quran. Jadi berarti orang-orang yang seperti itu menjadikan Al-Quran itu di bawah, sedangkan mempelajari matematik, mempelajari sejarah Indonesia saja tidak tolong 10 kali pertemuan itu, ya, mungkin beberapa tahun baru. Kini Al-Quran bisa diterjemahkan dalam 10 kali pertemuan. Selama dan bahasa-bahasa yang mereka kini kan dimasukkan nanti ke dalam media massa. Apa artinya tuh? Pada lahirnya memperagakan Islam itu mudah, tapi pada prinsipnya mereka itu adalah meringankan pandangan, mendangkalkan pandangan orang kepada Al-Quran Karim. Hakikat pun nanti yang akan terjadi. Jadi semakin berkembang acara-acara atau program yang semacam itu, orang akan semakin melihat bahwa Al-Quran itu hanya kecil sekecil-kecilnya, hanya bahagian dari ilmu pengetahuan. Padahal yang sebenarnya ilmu pengetahuan apapun adalah bahagian daripada Al-Quran Karim itu sendiri. Ya, makanya Al-Quran itu disebut dengan petunjuk. Jadi ilmu apapun penunjuknya adalah Al-Quran. Ilmu teknologi apapun itu awalnya dari Al-Quran. Al-Quran yang menunjukkan. Nah, jadi kita jangan sampai terkecoh di situ. Jadi tidak perlu kita teruskan itu, tahu diri saja lah kita umat Islam. Kita umat Islam tidak boleh mempersulit, tidak boleh mempermudah. Kalau terjadi kesulitan di dalam mengambil ayat-ayat Al-Quran, memahami ayat Al-Quran, jangan Qurannya disalahkan, ayat Qurannya yang dikatakan sulit. Apalagi jangan Allah disalahkan, disusuli iko benar agama, jangan. Tapi kembalilah kepada diri kita sendiri. Diri kita yang tidak siap, kabur, berkarat, kelam, gelap ada di dalam hati kita, terdinding dengan kebenaran itu. Buktikanlah dalam sembahyang nanti. Kalau kita sembahyang, makin banyak huru-hara yang kita hadapi dalam kehidupan, semakin tak mampu kita menembus, ya, itu dinding-dinding yang tegak di permukaan hati kita sendiri. Itu sebabnya sholat itu diajar itu secara syariat dan secara hakikat. Mulai daripada istinja sampai kepada salam, itulah anggota daripada sholat itu. Dalam buku sudah ada itu. Halaman 250 berbicara tentang khusyuk itu dibalik makrifat. Jadi sebelum sampai kita kepada makrifat, khusyuk tidak akan bisa terjadi. Nah, yang makrifat itu apa? Mengenal. Istilah mengenal itu ada yang tahu, mengetahui, melihat, mendengar. Itu artinya kita mengetahui. Tapi kalau makrifat tidak sekedar itu. Kalau kita makan, kita tahu pernah rasanya makanan, tahu pernah kita manfaatnya makanan. Sudah makan, habis makanan. Kalau makanan manis, tak ada manis lain. Makanan lemak, tak ada istilah lemak lain. Tapi apa yang terjadi? Oh, begitulah. Rasa kenyang, rasa puas. Tak bisa ditentukan. Maka kalau ada orang bertanya tentang apa itu makrifat, makrifat itu adalah rasa yang tidak bisa disebutkan, yang tidak bisa diungkapkan, tidak ada kalam untuk dituliskan, tidak ada kata untuk diucapkan, mengatakan apa itu rasa makrifat. Nah, kalau andai kata kita bertemu dengan orang biasa, ya, kawan kita yang seiring, senang gitu lah. Bisa kok diungkapkan bagaimana senang itu bentuknya? Tidak bisa. Kalau kita bertemu dengan seorang pejabat, apa yang terjadi pada rasa kita pada waktu itu? Tidak bisa kita ungkapkan. Nah, di luar kata-kata sebutkan juga tidak akan seperti itu. Itulah makrifat.
maka syukur itu dibalik makrifat. Artinya setelah dia merasa bertemu dengan Tuhan, bagaimana rasanya bertemu dengan Tuhan itu, disitulah terjadinya khusyuk. Banyak sekali keluhan tentang salat khusyuk, baik bagi orang-orang yang menyandang predikat sarjana, apalagi orang-orang awam. Ada yang mengatakan bahwa salat khusyuk itu hanya akan didapat oleh orang-orang yang tahu tentang arti yang dibaca. Ternyata hal ini tidak benar juga, karena kalau khusyuk itu tergantung kepada arti yang dibaca, sungguh orang-orang Arab se-Arab-Arabnya tentu akan khusyuk semuanya. Tetapi kita boleh mengatakan arti yang dibaca adalah akan membantu untuk memudahkan kita mendapatkan kekhusyukan. Benar tak? Membantu cuma. Ada pula yang mengatakan kekhusyukan itu adalah suatu hal yang mustahil, sehingga bagi mereka memadai saja apa yang mereka amalkan. Ada pula yang berpendapat seperti itu. Khusyuk itu mustahil. Gimana kan bisa orang-orang tertentu lah yang akan mendapatkan itu, seperti nabi-nabi dan rasul-rasul. Orang-orang seperti itu tidak mungkin, sehingga bagi mereka memadai saja apa yang mereka amalkan. Allah beramal cukup rasanya. Insya Allah dengan uraian berikut ini kita akan terbantu untuk mendapatkannya. Maka untuk melangkah kepada kekhusyukan itu, mari kita berangkat dari firman Allah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Salat itu penolong. Dalam uraian sebelumnya namanya itu menolong kita untuk mendapatkan hikmah, menolong kita untuk mencapai kedamaian, menolong kita untuk terhindar dari apa yang bukan-bukan. Itu dalam sebelumnya sudah dituliskan itu. Dan sesungguhnya salat itu sungguh berat. Berat salat itu. Tidak ada menjadi ringan. Kemudian diistilahkan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Aneh ya? Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk tadi. Ringan dengan salat. Siapa orang khusyuk itu? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka menemui Tuhannya. Bukan akan menemui Tuhannya, tetapi menemui Tuhannya. Menemui seorang raja. Bayangkan. Apalagi kalau dia sampai bertemu dengan raja, fudul tadi, hambatan tadi hilang, bertemu dengan Allah, dia akan rasakan bagaimana keagungan Allah, bagaimana kemuliaan Allah, bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan didapatkannya kalau dia bertemu dengan Tuhan. Dan bahwa mereka kembali kepadanya, bukan akan kembali, tetapi kembali kepadanya Tuhan. Seluruhnya nyerahkan kepada Tuhan. Tidak ada lagi. Ya, segala sesuatunya itu di luar kemampuan dirinya sendiri. Mulai daripada tegak, berdiri, membaca, rukuk, sujud, dia rasakan bahwa itu bukan kemampuannya, tapi adalah kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya wasta'inu. Wasta'inu tadi adalah jamak amar. Ya, daripada isti'anah. Amarnya wasta'inu, minta tolonglah kamu. Dengan sabar dan salat. Bahwasanya salat itu la kabiratun, sungguh berat, illa 'alal khashiin, kecuali atas orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang telah sampai kepada tingkat khusyuk. Siapa orang itu? Itu orang-orang yazunnuna, yang sedang mengudari itu. Ya, yazunnuna, sedang akan terus-menerus istimrar, annahum, bahasa mereka itu mulaqu, bertemu, orang bertemu, itu isim fa'il. Jadi mereka itu merasakan selalu orang yang bertemu dengan Tuhannya. Ya? Orang yang selalu berada di samping raja, kira-kira perasaan. Itulah orang-orang yang khusyuk. Raja memperhatikan, raja akan menghukum, raja akan memberi sanksi kalau andai kata tersimpang daripada kehendaknya raja itu. Jadi yang khusyuk itu yang khusyuk itu adalah pertemuan dengan Tuhan. Pertemuan Tuhan itu bagaimana?
tidak akan bisa didapatkan kecuali oleh orang-orang yang bersih tadi makiyahnya. Bisa dipahami? Jadi jangan kita cari salat khusyuk, tapi carilah ba'a kita supaya dapat merasa betul-betul bertemu dengan Tuhan. Untuk mendapatkan rasa benar-benar bertemu dengan Tuhan itu, carilah cara untuk membersihkan jiwa kita daripada kabut-kabut yang ada di dalam diri kita tadi. Wa annahum ilaihi raji'un. Raji'un pun itu adalah isim fa'il, orang yang kembali sedang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kata illa yang ada di dalam ayat ini adalah istisna atau pengecualian yang menunjuk kepada yang sebaliknya. Artinya sholat itu ringan bagi orang-orang yang khusyuk. Pertanyaannya, siapa orang-orang yang khusyuk itu? Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan memakai isim mausul, yaitu allazina. Allazina isim mausul itu bagi pelajar itu sore ya. Artinya yaitu orang-orang atau mereka yang yakin bahwa mereka sedang bertemu dengan Tuhan, bukan akan bertemu ya. Mereka mulaun dengan arti fi'il mudhari' dan bahwasanya mereka orang yang kembali kepada Tuhan. Raji'un dengan arti isim fa'il. Maka arti ayat itu adalah menunjuk kepada betapa beratnya sholat itu bagi orang-orang yang tidak khusyuk. Nah, sebaliknya amat sangat ringan bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka sedang bertemu dengan Tuhannya dan mereka orang-orang yang kembali kepadanya. Untuk itu perlu contoh tentang orang yang bertemu dan kembali kepadanya. Nah, yaitu sebagai berikut. Sewaktu kita mengamati bayi yang sedang menangis karena sesuatu yang mengganggu keselamatannya, lalu ia dipangku oleh ibunya dengan penuh rasa kasih sayangnya, si bayi menjadi tenang, lega dan damai. Walaupun si bayi tidak mengerti apa yang diucapkan ibunya, dan juga sebaliknya. Lalu mengapa si bayi begitu nyaman? Adalah karena si bayi jiwanya sedang berhubungan dengan ibunya. Ikut diambil dari buku Berburu kepada Allah Abu Sangkan. Perlu diingat, istilah salat adalah dengan Allah, istilah salawat dengan Nabi, dan istilah salat adalah dengan silat adalah dengan manusia. Begitulah kita sewaktu berhubungan atau salat dengan Tuhan, sewaktu kita merasakan berbagai keresahan dan masalah dalam kehidupan ini, lalu kita datang menemui Tuhan dengan ucapan Allahu Akbar, yang berarti di saat itu jiwa kita sudah berada dalam pangkuannya, kita sudah pasrah, tak berdaya karena keagungannya. Semua yang ada terasa kecil, tak berarti, apalagi hal ini benar-benar dapat dirasakan. Berarti kita telah mengenalnya atau bermakrifat dengan perasaan di lubuk hati yang paling dalam. Jadi bacanya nanti kalau ada buku. Nah, maka untuk itulah kalau itu sudah terjadi, kalau perlu mengenal Asmaul Husna. Kaji kita tadi, ya, mulailah mengatakan bahwa apapun sifat Allah itu sebetulnya itu lahir daripada dua sifat yang bernama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Contoh, Asmaul Husna artinya ialah nama-nama yang baik. Kata asma ialah jamak taksir dari kata ismun, artinya satu nama. Maka Asmaul Husna adalah nama-nama yang terurai menurut sifat-sifatnya. Misalnya kata jam, kemudian diuraikan sesuai dengan sifatnya. Seperti lambat, artinya jam yang lambat. Atau